Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan di dalam meningkatkan iman dan takwa, di dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita di jalan yang lurus, di sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW sampai nanti maut menjemput kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita rezeki yang halal dan barokah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan kelak kita akan dikumpulkan di surganya Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga umat yang mengikuti beliau hatta yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan pada kali ini Allah Azza wa Jalla mentakdirkan kita bermajelis taklim dalam keadaan hujan, di mana hujan ini adalah pembawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi siapapun yang menganggap hujan ini sebagai penghalang, ya, ataupun ada di antara kita mungkin orang-orang yang membenci dengan adanya hujan, ya, bisa jadi karena penghalang kita untuk bisa sekolah, untuk bisa bermajelis taklim, untuk bisa sholat ke masjid dan sebagainya. Maka ketahuilah bahwasannya tiada rahmat salah satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan hujan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Baik, kita akan membahas tema yang luar biasa, yang mungkin jarang dibahas oleh para ulama dan ustadz ataupun mubalik-mubalik, di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana penuh ampunan, bulan di mana penuh keberkahan, dan semoga Allah Azza wa Jalla sampaikan kita di bulan tersebut, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk bisa beribadah di bulan tersebut dan mendapatkan manfaat dari bulan tersebut, yakni rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringi kita. Hal yang akan kita bahas adalah bagaimana hukumnya orang-orang, ya, yang melakukan riba lalu mereka berpuasa. Apakah puasanya batal atau tidak? Diterima atau tidak? Ini kita akan bahas, ya. Namun sebelum itu ada nasihat dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa min rahmatihi subhanahu wa ta'ala, di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, anna naghassa alaihimud dunya wa qadda rohali alla yaskunu ilaiha. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah memberikan kesusahan dan tidak memberikan kebahagiaan yang hakiki dengan kenikmatan dunia kepada para hamba agar mereka, ya, jadi maksudnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan
anna ghassa alaihimud dunya. Allah memberikan kesusahan dan tidak memberikan kebahagiaan, ya, yang hakiki dengan kenikmatan dunia yang begitu dicintainya kepada para hamba agar mereka, yang pertama disebut adalah wala yadma'unu ilaiha. Agar apa? Agar dia tidak terlalu tenang terhadap dunia, terhadap genggaman yang digenggamnya, ya, yaitu apa? Harta, benda, dan harapan. Maka kalau orang tersebut sudah cinta kepada dunia, tenang dia terhadap hartanya, maka ini adalah orang yang buruk, orang-orang yang kufur nikmat. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan kesusahan itu bisa mengantarkan pada kebahagiaan, di mana alasannya adalah wala yadma'unu ilaiha, tidak terlalu tenang dan tentram dengannya. Jadi ketika kita didatangkan dunia, didatangkan harta, didatangkan kenikmatan yang kita dapatkan pada hari ini, maka kita tidak akan dibuat tenang dengannya. Maka tentunya kesusahan itu akan mengembalikan posisi kesadaran kita yang tadinya nyaman, tadinya tenang, tidur dengan AC, ya, dengan kasur yang empuk. Kalau misalkan bepergian harus menggunakan kendaraan, misalkan harus menggunakan mobil, yang tadinya menggunakan motor, begitu ya, minimal lah menggunakan motornya. Nah, ini adalah bentuk kenyamanan yang Allah berikan itu sebagai wasilah kita untuk beribadah kepada Allah, tapi kita gunakan sebagai apa? Sebagai bentuk kenyamanan pengganti, dan kita lupa dari siapa hal-hal tersebut diberikan. Lalu yang berikutnya, wa yarghabu fi na'imil muqimi fi darihi wa jaharihi. Bersemangat mendapatkan kenikmatan di tempat yang abadi. Jadi dengan kesusahan yang didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita akan lebih bersemangat untuk mendapatkan kenikmatan di tempat yang abadi. Di mana? Di akhirat. Kalau kita diberikan terus-menerus kesenangan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita akan lupa dengan akhirat kita. Berapa banyak ya orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang diberikan kenikmatan, yang tadinya jatuh miskin, lalu dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, lalu Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kesenangan, berikan harta yang berlebih, maka dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla, lupa kepada akhiratnya, sampai malaikatul maut datang kepada dirinya, barulah dia ingat. Jadi kalau kita mendapatkan kesusahan, ya, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan itu adalah bagian dari kebahagiaan kita, bagian kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau berfikir, ya. Dan yang berikutnya lagi, fasaqahum ila zalika bisyiyati illabtilai wal imtihani. Oleh karena itu Allah menggiring mereka menuju surganya dengan perantara apa? Ujian dan kesusahan. Ya. Kalau kita menghadapi ujian di muka bumi ini, di kehidupan kita, begitu juga kesusahan. Oleh karena itu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sedang menggiring kita untuk apa? Untuk menuju ke surganya. Karena tidaklah mungkin kita mendapatkan surga tanpa kita bersusah payah, tanpa kita berkorban, tanpa kita berjuang. Tidak mungkin. Maka bentuk ujian dan kesusahan itu kita nikmati sebagai mestinya seorang hamba yang cinta dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berikutnya, famana'um liyu'tihum. Allah menghalangi mereka mendapatkan suatu kesenangan yang fana, yang itu hanya bisa didapat di dunia, tapi tidak bisa dinikmati di akhirat. Dalam rangka apa? Menganugerahkan suatu kenikmatan yang lebih baik dan lebih kekal. Jadi kalau kita diberikan kesusahan, harusnya misalkan kita mendapatkan kesenangan, tapi diganti oleh Allah Azza wa Jalla kesusahan, maka kesenangan yang harusnya kita dapat itu Allah ganti dengan kesenangannya nanti. Di mana? Di akhirat, di surga, yang jauh lebih kekal dan lebih nikmat, dan itu akan pantas kepada orang-orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, kita bisa melihat para nabi yuka, ya, nabi-nabi kita, ya, nabiina, ya, kepada nabi-nabi kita yang jumlahnya itu 124.000. Rasul itu berapa? 300 sekian. Semuanya dalam kondisi apa? Mereka butuh perjuangan.
Tidak sedikit di antara mereka dan kebanyakan mereka hidup dalam ranah kesusahan, ranah ujian. Termasuk sekelas siapa? Nabi kita Sulaiman alaihissalatu wassalam. Walaupun beliau kaya raya, ya, tapi beliau juga mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan kesusahan. Lalu siapa lagi? Nabi Daud alaihissalam, itu pun juga orang yang kaya. Lalu orang yang tampan, siapa? Nabi Yusuf. Orangnya sangat tampan, diberikan kebahagiaan dengan ketampanannya, tapi juga diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi yang disebut dengan nabi kita ataupun rasul-rasul yang Allah turunkan kepada kita itu adalah bentuk qudwah. Bentuk apa? Bentuk qudwah, toladan kita. Ya, jadi kalau nabi-nabi saja diuji dengan kesusahan, dengan ketidakbahagiaan di dunia ini, maka kita pun juga demikian. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun wa mutaakhir, dan yang terakhir perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan apa? Wa amatahum liyuhyiyahum. Allah mematikan mereka di dunia dalam rangka mengkaruniakan kehidupan yang lebih baik dan kekal di akhirat. Maksudnya apa? Ketika kita wafat dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir, dalam keadaan tidak berdaya di dunia ini, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, ya, mengkaruniakan kita kehidupan yang lebih baik dan kekal di akhirat. Tapi ingat syaratnya apa? Syaratnya kita tetap taat kepada Allah Azza wa Jalla, tetap patuh kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dan kita tetap menjadi bagian orang-orang yang bertawakal di barisannya para nabi, ya, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keadaan kita miskin, fakir, maka Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan kita kehidupan yang jauh lebih baik. Di mana? Di surganya kelak. Diambil dari kitabnya Ighasatul Lahafan. Jadi ini perkataan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka insya Allah apa yang disampaikan beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, maka bisa kita teladani, bisa kita berpikir, oh iya, kesusahan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita itu tidak semestinya kita berburuk sangka, bersuudzon. Tidak semestinya kita menjadi makhluk yang semena-mena. Misalkan kita membutuhkan uang, tidak semestinya juga, ya, itu alasan kefakiran kita, alasan kemiskinan kita, alasan kesusahan kita, lalu kita berbuat kemaksiatan. Contohnya misalkan mencuri, contohnya melakukan riba, contohnya menipu dan sebagainya, maka tidak ada alasan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun dalam keadaan susah sekalipun, maka dia tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak beristighfar agar kita dijauhkan dari pikiran-pikiran suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa melakukan riba batal nggak sih, kan gitu ya? Kita ketahui bahwa puasa Ramadan adalah ibadah yang agung dan ini bagian dari kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, maka ini adalah ayat yang masyhur yang selalu dilantunkan, selalu diucapkan oleh ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau bagi orang-orang yang tidak melakukan puasa, maka ini tidak bisa disebut orang yang bertakwa. Bahkan orang yang berpuasa sekalipun, maka itu pun juga butuh syarat, ya, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu apa? Istiqomah. Nah, jadi syarat untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti perintahnya. Ya ini apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Dan inilah salah satu pahala bagi orang yang berpuasa. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan."
Barang siapa melakukan puasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari nomor 2840. Ini adalah salah satu bentuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Maka kalau misalkan ada di antara kita datangnya bulan Ramadan, lalu kita bersedih hati, ya Allah, kok udah bulan Ramadan lagi, saya belum siap nih, ya. Mungkin bisa jadi belum siap mempersiapkan apa? Makanan-makanan untuk sahur, makanan-makanan untuk berbuka. Yang dipikirkan hanya dunia. Lalu dia belum siap, aduh saya belum siap, nanti gimana ini? Ya, saya nggak biasa kalau tidak makan siang misalkan, atau tidak sarapan misalkan, dan sebagainya. Maka ini adalah orang-orang yang kufur nikmat, orang-orang yang bodoh, orang yang jahil. Seharusnya orang-orang bertakwa itu menanti-nanti datangnya bulan suci Ramadan. Maka kita ketahui ya bahwasannya Ramadan itu bulan penuh keberkahan. Bulan di mana kita ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan dilipat gandakan pahala-pahala kepada diri kita. Maka bagaimana mungkin semisal ya bulan Ramadan tiba lalu kita punya pikiran yang buruk untuk melakukan kemaksiatan, misalkan ya mencuri, menipu misalkan, berbohong misalkan. Kira-kira apakah mereka ini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak. Karena orang yang bertakwa dan beriman itu tidak ingin menodai bulan suci Ramadan dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Lalu misalkan menggibahi orang, ya, mencela orang lain, ya, mencaci maki orang lain, ini adalah perbuatan-perbuatan buruk. Maka tidak semestinya orang-orang yang beriman dan bertakwa datangnya bulan suci Ramadan maka dia benar-benar berpuasa. Maksudnya berpuasa itu bukan hanya menahan makan ya ataupun lapar ataupun menahan haus, bukan. Tapi keseluruhan di dalam maksiat-maksiat yang bisa jadi setiap hari kita lakukan. Nah, sedangkan kita ketahui juga yang fenomena yang benar-benar dekat dengan kehidupan kita, riba ya, adalah sesuatu hal dosa yang besar dan ini bertentangan dengan apa? Dengan ibadah puasa, bertentangan sekali. Kalau ibadah puasa itu adalah ibadah ritual bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau amalan-amalan ketaatan, sedangkan riba ini adalah amalan-amalan bentuk dengan bertentangan atau menentang Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan apa? Melakukan kemaksiatan dan dosa yang besar. Jadi kalau kita mengingat melakukan riba ataupun dekat dengan riba, itu sama saja dengan apa? Dengan kalau kita itu memakan bangkai, memakan babi misalkan, berzina misalkan. Itu sama, membunuh orang. Harusnya kita menjadikan kelompok riba itu di hal-hal yang demikian masuk dalam kelompok dosa besar. Dan itu dekat dengan kita. Maka apapun kesusahan kita, apapun ujian kita di dunia ini, masalah finansial, masalah harta, jangan sampai kita terjun bebas kepada riba. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulihi. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya atau meninggalkan hal tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku-pelaku maksiat saja masih memanggilnya apa?
Ya ayyuhalladzina amanu, ya, hai orang-orang yang beriman, katanya. Taqullaha, bertakwalah kepada Allah. Allah sang maha pemurah, ya, maha pemaaf, memanggil orang-orang yang bermaksiat kepadanya saja masih, wahai orang-orang beriman. Allah saja masih berhusnuzon kepada hati-hati kita. Maksudnya hati itu adalah kolbu, kepada pikiran kita, ya. Maka Allah perintahkan apa? Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, yang belum diambil, yang belum dilakukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kamu orang yang beriman. Jadi ungkapan yang berikutnya ini amat berbahaya bagi orang-orang beriman tadi. Kalau dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapati peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Allah memerintahkan kita untuk berhenti, menyetop. Tapi kalau kita tidak mau menyetop, ada dua konsekuensi. Yang pertama, dia tidak disebut lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua apa? Fa'danu biharbin minallahi wa rasulihi. Allah akan memerangimu. Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Maka ada dua konsekuensi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi orang yang melakukan riba tadi. Berarti kita berpikir, subhanallah, riba itu adalah dosa yang besar, di mana sampai Allah mau memerangi orang tersebut. Dan dosa ini begitu dahsyat. Jadi jangan sampai kita lalai di kehidupan kita. Bermudah-mudahan bisnis terlibat riba, dagang terlibat riba, ya, hubungan suami istri terlibat riba, bahkan dengan anak sendiri terlibat riba. Ya. Jadi Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, begitu ngerinya dosa riba ini. Dan inilah salah satu dosa riba, ya, di mana dosanya riba, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba salah satu wasab'una baban. Aisaruha mislu an yankihar rajulu ummahu wa in arba. Ar-riba irdu ar-rajulil muslimin." Riba itu ada 73 pintu dosa. Rasulullah menyampaikan demikian. Dan dosa yang paling ringan adalah semisal seorang yang menjinahi ibu kandungnya sendiri. Bayangkan. Coba bisa kita bayangkan. Rasul mengatakan riba itu ada 73 pintu dosa. Dan dosa yang paling ringan, kata Rasulullah SAW, itu adalah menjinahi ibu kandungnya sendiri. Seperti semisal menjinahi ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba atau dosa riba yang paling besar adalah seseorang melanggar kehormatannya orang lain. Ya, ini apa? Berarti melakukan kesyirikan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu ngerinya dosa riba ini. Dan amalan riba ini bertentangan dengan amalan puasa yang akan kita lakukan di beberapa hari ke depan. Ini hari Senin. Insya Allah kita akan melakukan puasa di hari Sabtu. Ya. Jadi kalau misalkan masih ada kemaksiatan riba yang di dalam diri kita, maka segera bersihkan. Sebelum bulan Ramadan itu datang, maka segera bersihkan. Ya. Karena apa? Karena riba itu begitu dahsyat. Tidak sedikit orang-orang yang memakan harta haram dari riba. Ya, tidak sedikit. Contoh tadi dalam dunia dagang.
kita berdagang kepada orang lain, ya. Lalu kita berikan riba kepada orang tersebut. Misalkan kita dagang pakaian lalu kita kredit kepada orang yang tidak mampu misalnya, atau yang ingin belanja kepada kita. Setelah kita kreditkan, maka kita berikan aturan mainnya atau tata tertib. Bagi siapa yang nanti angsurannya telat, maka ada denda misalnya. Maka dendanya itu adalah riba. Atau kita sebagai orang yang seolah-olah malaikat, bagian orang-orang yang menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang nggak punya uang, misalkan datang kepada kita, Bu pinjam uang 1 juta, misalkan nanti bulan depan saya kembalikan 1.100.000 misalkan. Maka orang-orang seperti ini adalah berdagang uang. Dia ngutangin 1 juta dapat 100.000. Ngutangin 2 juta dapat 200.000. Misalkan demikian. Atau orang-orang yang apa? Yang dia di perkumpulan, yang diwajibkan untuk meminjam di perkumpulan tersebut, agar perkumpulan tersebut memiliki dana kas tambahan misalkan dan sebagainya, dipaksa. Dan ini bukan bagian dari syariat Islam. Ini adalah bentuk riba yang nyata. Di sekitar kita ini banyak sekali. Atau kita sebagai seorang istri misalkan meminjami suami kita, "Mah, pinjam uang dong, Mah. Ini tabungan Mama. Boleh ayah pinjam, tapi nanti kalau balik harus lebih ya," misalkan itu. Ini tabungan loh. Orang kalau kita tabung di bank aja ada bunganya. Maka ini pun riba. Dan riba ini di kehidupan kita itu sudah hal yang biasa. Sudah hal yang biasa. Dan bisa jadi riba-riba itu saat ini sudah menjadi daging di tubuh kita. Berarti bentuk keharuman yang kita bawa kemana-mana. Kita masuk kepada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "La yaqbalullahu salatamri fi jawfihi haram." Salat seseorang tidak akan diterima ketika di dalam perutnya terdapat makanan yang haram. Ya. Jadi bisa kita bayangkan, misalkan kita makanan ini mencuri, kita mencuri makanan lalu kita makan, lalu kita sholat maghrib, sholat isya, maka sholat maghrib dan sholat isyanya itu bisa jadi kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena sebelum kita sholat, kita memakan makanan hasil mencuri. Atau yang lebih ngeri lagi, yang sering kita lakukan sebagai urfnya orang Indonesia. Ada makanan di situ. Ya memang kita tahu itu dihidangkan untuk orang-orang yang hadir di sini. Tapi orang yang menghidangkan itu belum memberikan izin. Lalu kita main ambil saja, main minum saja, main makan aja. Padahal orang yang menyediakan itu belum memberikan izin. Ini pun termasuk dalam kategori hal-hal yang didapatkan dalam keadaan haram. Sebagaimana adabnya kita seorang muslim, kalau belum dipersilahkan oleh tuan rumahnya yang punya, maka itu semuanya haram. Sebagaimana kita masuk, ketuk-ketuk, assalamualaikum, ya, belum dipersilahkan masuk, lalu kita masuk. Belum dipersilahkan duduk, lalu kita duduk. Belum dipersilahkan makan, lalu kita makan hidangan yang ada di depan kita. Maka ini semua bagian dari harta yang haram. Maka Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, kita harus berhati-hati dengan apa yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita. Maka tidak ada ilmu bagi orang-orang yang tidak beradab. Percuma ilmunya banyak, tapi kalau dia tidak beradab. Nah, kalau hanya sekedar makanan yang kita makan itu
ya haram itu tidak diterima sholatnya, lalu bagaimana orang yang melakukan riba yang dosanya jauh lebih besar dari hal-hal yang kecil tadi, dosa-dosa yang remeh-remeh tadi, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, Innallaha thayyiban la yaqbalu illa thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima dari sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpuasa, kita haji, ya, kita umroh, semua yang kita dapatkan itu dari hasil yang tidak baik, maka Allah tidak akan menerima. Allah tidak akan menerimanya. Dikisahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, summa dzakara rajula yatillu safaro as'asa. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang yang safar, ya. Akbaru yamuddu yadaihi, yaitu bepergian yang jauh, bajunya compang-camping dan berdebu, lalu ia mengadakan tangannya ke atas, ke langit, ya. Akbaru yamuddu yadaihi ila samai. Beliau itu berdoa menengadahkan tangannya itu ke langit, ya. Dan seorang laki-laki tadi mengatakan, ya Rob, katanya. Wa mat'amuhu haram. Ya. Setelah dia menengadahkan tangannya ke langit, lalu dia berkata, ya Allah, ya Allah. Walakin, akan tetapi, wa mat'amuhu haram. Makanannya dari hasil yang haram. Wa masrobuhu haram. Minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya dari pakaian yang haram. Ya, summa wa ghudiya bil haram. Ia tumbuh dari harta yang haram. Fa inna yustajabu lahu lidzalika. Lantas bagaimana mungkin doanya orang tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Walaupun beliau mengangkat tangannya ke atas, lalu berdoa kepada Allah, ya Rob, tapi pakaiannya, makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, pakaiannya dan seluruh yang ada di tubuhnya tumbuh dari sesuatu yang haram, ya. Fa inna yustajabu lahu lidzalika. Lantas bagaimana doanya orang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadis riwayat Muslim. Ini dikisahkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari penjelasan dalil tadi, ya. Lalu bagaimana pertanyaannya? Batal nggak sih orang yang melakukan puasa tapi dia melakukan riba? Maka ini akan kita breakdown, kita akan bahas seutuhnya. Kalau dari dalil-dalil tadi yang saya sebutkan, la yaqbalu sholata mrifi jawfi haram. Ya, tidak diterima sholat seseorang yang terdapat di dalam perutnya makanan yang haram. Lalu yang berikutnya lagi, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, pakaiannya haram, dan dia mayoritas ditumbuhi dari sesuatu yang haram di dalam kehidupannya. Fa inna yustajabu lahu lidzalika. Lantas bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari penjelasan dalil-dalil tersebut, bagaimana kesimpulan orang yang berpuasa namun masih melakukan riba? Jelas sudah bahwa kalau kita melakukan riba saat berpuasa adalah batal dan terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya batal di sini adalah ia mardud, apa itu? Tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan batal secara fisik seperti batalnya berpuasa karena beliau makan di siang hari, ya. Lalu beliau bersenggama di setiap hari atau minum di siang hari atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Bukan seperti itu maksudnya.
Batal di sini adalah terlaknat dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan mardud. Mardud itu apa? Tertolak, tidak diterima. Ya. Dalam Al-Qur'an setelah Allah Subhanahu wa taala melarang dari makan dan minum di siang hari saat puasa, disebutkan pula setelah itu keharaman memakan harta orang lain. Jadi kalau kita puasa itu juga termasuk haram itu. Melakukan apa? Melakukan pencurian tadi, membohongi orang lain, memakan harta orang lain dengan tanpa lewat jalan yang syar'i. Sesungguhnya memakan harta orang lain dengan jalan yang keliru adalah terlarang di setiap waktu. Tapi khusus untuk bulan Ramadan dan kita berpuasa, maka ini larangannya lebih dahsyat lagi. Jadi sama saja kita itu meremehkan bulan suci Ramadan. Namanya saja bulan suci Ramadan. Lalu kita remehkan. Kita berani melakukan maksiat dengan terang-terangan. Atau kita tidak peduli lah, ubali gitu ya. Nggak peduli lah. Mau riba, mau apa dan sebagainya. Yang penting saya puasa, misalkan begitu ya. Ini adalah isyarat bahwa siapa saja yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan berpuasa, yaitu apa? Menjauhi makan, menjauhi minum, juga menjauhi harta yang haram, ya, termasuk riba, maka memakan harta seperti itu berlaku setiap waktu, apalagi khusus bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana penjelasannya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ya. Beliau menyebutkan apa? Jadi puasa itu bukan sekedar kita menahan lapar, dahaga, ya, ataupun tadi tontonan-tontonan maksiat, tayangan-tayangan maksiat, begitu ya. Selain kita memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, maka yang wajib kita lakukan nomor satu adalah apa? Meninggalkan kemaksiatan. Jangan sampai kita melakukan amal soleh, tapi kita juga melakukan amal keburukan, amal jahiliyah. Bagaimana mungkin antara kebaikan dan keburukan itu bisa beriringan atau menjadi satu? Itu tidak mungkin. Maka sama saja kita menjadi orang-orang yang meremehkan perbuatan tersebut. Dan yang berikutnya penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Puasa yang telah Allah syariatkan adalah jalan yang Dia jadikan untuk kita belajar menjaga anggota tubuh ataupun menjaga anggota badan kita dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Termasuk di sini khusus untuk pelaku-pelaku riba. Orang yang masing-masing melakukan riba. Dan hendaklah anggota tubuh ini digunakan hanya pada jalan ketaatan. Jangan sampai kita melakukan amal soleh, kita juga melakukan amal jahiliyah. Dan semoga hal ini semakin mengingatkan kita pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam rangka apa? Bertaubat. Kalau kita sulit meninggalkan riba, karena mindset kita kalau nggak riba nggak punya motor, kalau nggak riba nggak punya mobil, kalau nggak riba nggak punya ini, nggak punya itu dan sebagainya. Maka dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci. Maka kita jadikan ini sarana untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nanti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada bulan Ramadan, belum nyawa kita dipanggil, kita masih diberikan kesehatan, masih bisa melakukan ketaatan di bulan Ramadan, maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan tersebut. Bertakwalah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini bisa kita lihat di Syarah Samahatushi Syekh Al-Alamah Abdul Aziz bin Baz di dalam kitabnya Wazhaif Ramadan. Jadi
Sangat banyak sudah ulama-ulama itu yang membahas hal yang seperti ini. Percuma kita puasa di bulan Ramadan kalau tidak Allah terima. Percuma. Maka kita hanya mendapatkan apa? Rasa lapar dan rasa dahaga aja. Seolah-olah kita sudah menjalankan kewajiban sebagaimana orang-orang lain menjalankannya. Ya. Orang lain melihat kita sama-sama berpuasa, sama-sama saling menasehati seolah-olah, sama-sama saling mendoakan. Kalau doa kita saja tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana orang lain mendoakan kita? Maka kalau itu bisa kita lakukan nanti di bulan Ramadan, maka nggak beda kayak kita itu aktor, aktris, acting namanya itu. Ya, itu namanya acting kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menipu saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, rekan kita, kita menipu. Dilihat kita orang yang alim, rajin ke masjid, rajin taraweh. Bahkan kita sering nge-share apa? Nge-share tausiah, baik di grup, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Mengingatkan juga kadang-kadang kita untuk sholat tahajud. Bayangkan. Tapi ada hal yang tersembunyi, satu. Ternyata orang tersebut belum bisa meninggalkan maksiat yang besar, apa? Riba. Berat dia. Takut dia kalau menjadi miskin mendadak. Ustadz, mobil saya masih cicilan riba. Terus kalau saya misalkan stop riba, nanti lebaran gimana? Padahal butuh ini Ustadz, buat ke kampung misalkan. Tapi Ustadz, ada lagi mending itu. Ada orang-orang yang apa? Berpikirnya out of the box. Ustadz, ini mobil riba Ustadz memang. Saya masih nyicil, tapi selama ini saya gunakan itu Ustadz. Untuk apa? Untuk kajian, ya, untuk mengangkut makanan-makanan sedekah Jumat. Untuk kegiatan-kegiatan aktivis dakwah. Coba bayangkan, kalau semisalkan Robin Hood, dia itu mengambil harta dari orang kaya. Harta orang kaya nih, diambil sama dia, dicuri. Ya. Terus diberikan kepada orang miskin. Itu perbuatan yang baik. Misalkan, maka akan tertulis di kitab-kitab para ulama kita. Tertulis, pasti tertulis. Tapi ternyata itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kan Rasul sampaikan, innallaha thayyibun ila la yaqbalu thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima dari sesuatu yang tidak baik. Maka Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, mumpung masih ada waktu, ya, dan ketakutan-ketakutan apa yang ada di dalam pikiran kita, itu adalah perbuatan syaitan. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Itu adalah godaan-godaan syaitan. Jadi jangan takut kalau misalkan kita hidup dalam rangka kemiskinan. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun harta kita itu dibersihkan oleh Allah, maka itu bukan menjadi halangan bagi kita untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Meningkatkan iman kita itu nggak ada alasan. Ya. Dan banyak ulama mengatakan, banyak sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu kalau ingin membahagiakan orang-orang miskin itu tidak perlu dengan kekayaan. Tidak perlu dengan harta, tidak perlu. Begitu juga sebaliknya. Kalau Allah ingin menghinakan orang-orang kaya, membuat derajatnya itu jatuh, maka tidak perlu diambil hartanya juga. Jadi kaya, miskin, mampu, tidak mampu, itu hak Allah Azza wa Jalla. Kita boleh meminta meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh. Maka dengan cara-cara yang syar'i. Kalau Allah berikan, maka itu hadiah buat kita. Tapi kalau Allah belum berikan, maka insya Allah akan Allah ganti nanti di akhirat.
Dan Rasul sampaikan apa? Inad dunya mal'unatun mal'unun wa ma fiha ila zikrullah wa ahur. Sesungguhnya dunia dan isinya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa kita mencari yang dilaknat oleh Allah? Dan kata Rasulullah SAW di hadis yang sambungannya berikutnya, wa ma fiha ila zikrullah wa akhar. Kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka harta itu tidak dilaknat oleh keempat golongan ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita dimasukkan dalam golongan salah satunya, yaitu penuntut ilmu. Maka kalau misalkan harta itu dipegang oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan menggunakannya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ditumpuk sebagaimana siapa yang menumpuk harta? Korun, ya, Fir'aun, Namrud. Orang-orang tersebut adalah menumpuk harta. Coba kalau kita lihat bagaimana kisah-kisah Nabi kita Rasulullah SAW, para sahabatnya, mereka walaupun kaya raya, tapi mereka tidak menumpuk harta. Salah satu kisah adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada satupun harta yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Khuruj min Mekah ila Madinah, cuman hanya membawa pakaian yang di dalam tubuhnya. Beliau keluar dari Mekah menuju ke Madinah, cuman pakaian yang menempel di tubuhnya saja. Karena mereka dibekali oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah, untuk percaya kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Kaya. Jadi jangan sampai pikiran kita ini terlalu picik, terlalu sempit, ya. Bahwasannya harta yang kita dapatkan itu kalau nggak dengan riba ya nggak bisa gitu. Nah ini sama saja kita tidak meyakini Allah Azza wa Jalla itu adalah Tuhan kita. Tapi Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita di detik-detik kita untuk masuk di bulan suci Ramadan. Maka perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita perbaiki diri kita ini. Kita hisap diri kita sekarang, muhasabah setiap malam. Maksiat-maksiat apa saja yang sudah kita lakukan, yang sering dan bahkan setiap hari kita lakukan, maka pelan-pelan kita harus meninggalkannya. Terutama pembahasan pada malam hari ini. Jangan sampai puasa kita di bulan Ramadan itu hanya mendapat rasa lapar dan dahaga saja, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, syukran lakum ala husni istimaikum, jazakumullahu khairan katsiran. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan bacaan kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.